منبئ العطايا والأسرار وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أولي الطاعات في السر والإجهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا الرحمن يا رحيم يا غفار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد المكرم والمفضل صاحب المقام وصاحب الجاه panjenenganipun Yai Ainul Rafiq Yai Hasan Bisri Al-Ustadz Abdullah Mahbub Al-Ustadz Abah Fauzi dan sedaya tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh jajaran takmir masjid musalla wabil khusus seluruh jajaran takmir Masjid Babus Salam dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan melalui salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, kesehatan kita ditambahi oleh Allah, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Terkhusus mudah-mudahan kita meninggal dunia setelah umur yang panjang, barokah salawat, mendapatkan husnul khatimah, dan di alam barzah insyaallah akan langsung ketemu dengan Nabi Muhammad, dan di mahsyar kelak nanti kita bersanding dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat beliau sehingga kita selamat untuk melintas satu jembatan yang panjang yaitu Sirat dan masuk surga, mudah-mudahan mendapatkan surga yang paling tinggi yaitu Firdausul A'la, amin ya rabbal alamin. Sering-sering ada orang tanya, Ustadz, kenapa setiap majlis harus diawali dengan sholawat, diawali dengan pembacaan maulid, diawali dengan al-maqam bil qiyam. Ini kadang-kadang timbul pertanyaan semacam itu. Maka kita jawab, kula mboten gadhahi dalil. Nggih. Tapi semacam ini saya melihat guru saya. Kula kinten niku dalil sing paling cocok. Walaupun saya punya dalil, nek saya utarakan sampai asar nanti. Tapi jawaban kula sing paling simpel, saya belajar dengan guru dan saya melihat guru saya semacam ini mengajarkan kepada saya. Adab le, tata krama le. Dadi wong iku kudu ngerti. Nah, dados tiyang niku udah ngertos asal usule. Nggih napa nggih? Ketika ada orang melihat bunga mawar, lalu kemudian bunga mawar tersebut dipandang terus, ada orang tanya, dalile sampean kok mandang bunga mawar iku apa? Gak ana dalile. Ini ketukan hati. Senang saya Rafiq. Jadi setiap orang memandang yang namanya bunga mawar pasti akan jatuh cinta, senang karena wanginya bisa dibau, kemudian warnanya pun juga menarik. Ini bunga mawar. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
kita melihat fadilahnya, kita melihat kelebihannya, kita melihat syama'il dan sirahnya, kita melihat akhlak-akhlaknya. Itu kula kinten sudah cukup untuk menunjukkan setruman batin bahwa setiap orang pasti akan mencintai junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam Al-Quran sudah disebutkan, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan wahai Muhammad, Qul bifadlillah wa birahmatihi, dengan fadl Allah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka wajib bagi kalian wahai kaum muslimin untuk merasa gembira. Huwa khairun mimma yajma'un, kegembiraanmu karena ada rahmat, karena ada nikmat, karena ada fadl, khairun, itu lebih baik menurut Allah, mimma yajma'un, daripada harta kekayaan yang kalian kumpulkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika di depan saya ada apa ini? Kopi. Lalu saya mengatakan alhamdulillah. Pantes napa mboten? Pantes. Apalagi nanti piringan datang alhamdulillah. Niku mawon sudah cukup. Dan Allah Ta'ala menghargai nikmat berupa kopi, nikmat berupa makanan. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, ucapan hamdalah tersebut bisa mendatangkan ridhonya Allah, yakni ridhonya Allah mungkin bisa menjadikan sebab husnul khatimah. Mungkin. Innallaha ta'ala la yarda minal abdi idza akala akla aw fayahmaduhu alaihi aw yashrabu syarba fayahmaduhu alaihi. Allah Ta'ala sangat senang, ridho ketika ada ucapan hamdalah bagi orang seusai makan daripada minum. Maaf, sekelas kopi, sekelas minuman, sekelas makanan, Allah menghargai kita dengan mencintai kita kalau kita ucapkan alhamdulillah. Terus bentuk syukur kita tahu jamaah. Siapa yang mengajarkan, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tentang majelis taklim semacam ini, siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Sampai-sampai kalau pernah membaca kelebihan dan keutamaan majelis taklim, bainal alim wal abid mi'atu darajah. Selisih antara orang yang suka ngaji, selisih antara orang yang memiliki ilmu, selisih antara orang yang suka menghadiri majelis taklim dengan orang yang ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu, itu di surga 100 derajat. Pinten, Pak? Keuntungan ngeten niki sinten sing marai, Pak? Kok ustaz jadi mana? Kanjeng Nabi. Terus jenengan hadir hari ini di Masjid Babus Salam, setiap 2 kali Selasa. Jenengan saat ini 100 derajat di surga disiapkan oleh Allah. Loh, enak apa boten? Terus kita lupa begitu saja. Hah? Ono kopi teko gratis, kita lupa mendoakan yang membuat kopi. Ngoten to aturan iki? Mboten. Kita dianjurkan ingat penyebabnya adanya kemuliaan sampai 100 derajat karena dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad siap bertanggung jawab di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap mempertanggungjawabkan atas setiap dawuh dan sabda yang isinya menunjukkan suatu kemuliaan. Ma bainad darajataini dumrul jawadil mudammar sab'ina sanah. Ini hadis hasan. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu kalau ditempuh jarak seperti larinya kuda yang paling kencang sejauh 70 tahun. Jangan bayangkan, itu antara satu derajat ke derajat yang lainnya. Jangan pernah numpak kuda,
sekali-kali numpak kuda. Oh jenengan cobi 70 tahun begitu pun Pak. 70 tahun itu antara derajat dengan derajat yang lainnya. Ini baru satu hadis. Dan sering-sering kita disampaikan oleh para mubaligh, para kiai kita, para khatib kita tentang kelebihan, tentang keutamaan dari majlis ta'lim. Lalu kemudian kita alhamdulillah meraihnya, lalu kemudian orang melupakan asal mulanya. Betul sakit nih. Pasti kita akan tahu bahwa asal mulanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Apalagi bulan depan kita akan mempersiapkan diri kita baik di masjid, di mushola, yaitu bulan apa Pak? September ya. Bulan Rabiul Awal. Monggo disiapkan dari sekarang, dengan kekuatan kita masing-masing. Wabil khusus kita yang punya musola, kita yang punya masjid, atau mungkin yang kita punya majlis ta'lim, yuk bersaing, napa? Bersaing, tapi bersaing untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hasad. Kalau hasad itu haram, tapi bersaing untuk kebaikan. Sering-sering dawai Rafiq, fastabiqul khairat, ajak kebaikan. Sing asale gantungane biasanya roti, tahun ini kunci Innova. Ngoten. Wah, aku tak hadir. Monggo dipersiapkan. Nggih, sekuat tenaga kita. Nggih. Yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya suara dengan suaranya, yang punya fatihah dengan fatihahnya, yang cukup bisa hadir dengan kehadirannya. Insya Allah semuanya itu bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu membahagiakan hati orang muslim satu saja, itu dalam keterangan riwayat Allah Ta'ala ciptakan 70.000 malaikat mendoakan sampai dia meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu kebahagiaan dari kita, entah itu senyuman kita. Wabil khusus Masya Allah ya Rafiq, para takmir yang berdiri kadang-kadang di pinggir pintu menyambut tamu yang datang. Ini adab dan akhlak. Kalau terus terang ternyum, Masya Allah, ini mesti dalilnya karena melihat guru. Gini apa betul? Beliau ya Rafiq, Masya Allah mendahulukan Yai Hasan, lebih tua Yai Hasan daripada Rafiq. Apalagi sama-sama mudanya, mendahulukan. Sudah tahu ada akhlak. Beliau bangun menghampiri Abah Anwar untuk dimajukan karena menempatkan tempatnya pada posisinya, walaupun beliau dengan kata wadu'annya. Ini semuanya anak santri daris tiruan. Gini mungkin. Ini semuanya adab, dan beliau seperti itu tidak mungkin kalau tidak melihat guru-gurunya, melihat para masyayikhnya. Pepatah Arab mengatakan man la adab fahuwa duh, wong ganti adab iku jenenge beruang. Man la adab fahuwa duh, barang siapa yang tidak punya adab adalah beruang. Mungkin. Nah, kita kembali. Adab kita ketika datang bulan Rabiul Awal, adab kita ketika kita berada di majlis ta'lim, kita berupaya untuk menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kebahagiaan saja yang kita berikan, entah itu kepada teman, kepada tetangga, kepada siapa saja. Kok dia itu senang bahagia, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai hari kiamat. Bagaimana yang dibuat bahagia orang tua? Bagaimana yang dibuat bahagia adalah tetangga? Bagaimana yang dibuat bahagia adalah ustadznya atau kiainya? Bagaimana yang dibuat bahagia adalah istilah ini itu di atasnya lagi.
para aulia, para ulama, dengan kita mengirimkan tawassul ke makam-makamnya, ziarah ke makam-makamnya. Bagaimana di atasnya lagi para tabi'in, para sahabat, para anbiya, para mursalin, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nggih kula aturake agar jenengan mantep bahwa acara semacam ini sanate kuat. Napa? Sanate kuat. Nggih. Imam Bukhari niku termasuk imam yang mengumpulkan hadis yang terkuat, makanya punya kitab namanya Sahih Bukhari. Itu menulis di dalam babnya, dalam babnya nih, bab nopo memandang, bab mimpi ketemu dengan Nabi, bab mimpi ketemu dengan Nabi. Dan ulama-ulama ahli hadis itu paling nggak bisa mencantumkan bab tentang mimpi, itu nggak dianggap Pak hukumnya, kecuali bab mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, tidur dalam mimpinya ketemu Abu Lahab. Ketemu siapa? Kita tahu Abu Lahab di dalam surat Tabbat diterangkan tabbat yada Abi Lahab. Abbas dalam mimpinya ketemu dengan Abu Lahab diterangkan oleh Imam Bukhari. Dalil yang paling kuat setelah Quran, Imam Bukhari. Dalam mimpinya Abbas berkata, "Hei Abu Lahab, kaifa halu? Ma fa'alallahu bik? Piye keadaanmu? Bagaimana tindakan Allah kepadamu tentang kekufuranmu, tentang musyrikmu?" Dijawab Abbas, "Aku ning neraka." Napa? Aku di dalam neraka. Udah, sesuai dengan firman Allah, tabbat yada abi Jumat. Setiap hari Senin ada keringanan dari Allah. Hari napa? Hari Senin. Kenapa diringankan hari Senin? Karena hari Senin itu pernah aku memerdekakan budakku, budak perempuanku. Aku merdekakan karena dia ngasih kabar gembira tentang kelahiran yang namanya Muhammad. Dan Muhammad itu ponakanku. Budaknya siapa? Abu Lahab. Yang bernama siapa? Coba. Budaknya Abu Lahab. Datang berlari-lari menjumpai Abu Lahab, lalu matur, "Abu Lahab, Abu Lahab, adik sampeyan yang namanya Abdullah punya putra laki-laki ponakan sampeyan namanya Muhammad." Saking senengnya Abu Lahab karena punya ponakan yang namanya Muhammad, walaupun nggak tahu kalau ujung-ujungnya jadi Nabi, langsung, "Hei fulanah, kau bebas, sudah gak menjadi budakku lagi." Satu kejadian saja selama hidupnya karena berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, setiap hari Senin dikasih keringanan, dari celah-celah jari keluar air yang begitu manis, disisipi sampai hari kiamat, sampai khalidina fiha abada. Ulama mengatakan ini bukan muslim, bukan muslim. Ini tokoh kafirnya orang kafir. Ini tokoh musyriknya orang musyrik. Seneng Kanjeng Nabi manfaat. Ini apa? Seneng Kanjeng Nabi manfaat. Padahal senengnya tidak ada kaitan dengan iman loh Pak. Karena tabiat setiap ada kakak melihat adik indue anak jenenge ponakan seneng. Itu Pak loh Pak, tidak ada kaitannya tentang iman dan Islam. Senangnya saja itu, maka Allah Ta'ala seakan-akan Allah Ta'ala itu memuliakan Rasulullah dengan meringankan yang namanya bebannya Abu Lahab. Sampai ada ulama besar namanya Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Ulama kalau sudah disebut Al-Hafidh itu ratusan ribu apal hadis Pak. Betul kok, 1, 2, 10 ratusan ribu sudah apal hadis. Beliau membuat syair,
idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Keterangan ini datang sudah jelas kemuliaannya untuk orang yang jelas kafir. Sinten namanya? Abu Lahab, yang sudah dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab, kekal di neraka jahim selama-lamanya. Bagaimana kondisi orang mukmin muslim yang ikut bahagia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pun kalau tutup niki karena isyraqi sanjange Rafiq jam pinten jam 5.33 nggih kalau tutup. Pertama kali yang membuat kalau ajak motivasi, termotivasi. Pertama kali yang membuat maulid, perayaan maulid itu adalah Imam Malik Mudhaffar Sahib Ibril, raja. Itu persiapannya untuk menjamu maulid itu 5.000 domba. Masya Allah. Pinten Pak? 5.000 domba. Ayamnya 10.000. Loh kok mensem jangan lho iki 5.000 domba. Masya Allah Pak, damel napa maulidan. Ayo jenengan kira-kira berapa? Monggo. Terus 10.000 napa ayam. Bukhur yang dipakai untuk bukhuri, jadi wonten dari lisan ternyata itu harga bukhur itu 300 dinar Pak. Mungkin mobil Innova 1 mungkin. Loh, ini semuanya apa? Karena tujuannya pengen menghias diri kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Kesempatan, monggo. Ada mushola, yuk kita keluarkan dana kita untuk merayakan maulid. Ada masjid, ayo kita usahakan untuk merayakan maulid. Fastabiqul khairat. Dan bukan sekedar daripada zatnya infak yang dipandang, tapi besarnya niat dan rasa iman dan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, beliau mengatakan, kalau seandainya aku punya gunung, kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud, apa? Masya Allah, pernah jenengan delok ning dunia ini sampai sekarang ini ono emas gede nisa gunung. Kalau seandainya Allah memberikan aku sebesar emas segunung Uhud, aku gunakan semuanya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang infak, yang sedekah kita doakan, mudah-mudahan diberkahi rezekinya oleh Allah. Dengan tenaganya, yang mengeluarkan tenaganya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dengan pikirannya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir, insya Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Masjid Babus Salam beserta masjid yang lainnya mudah-mudahan selalu makmur, berkah insya Allah ila yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten boten saged maos niku al-hikam, tapi insyaallah pertemuan-pertemuan yang akan datang mudah-mudahan sedanten diberkahi oleh Allah. Amin. Monggo tutup doa situ. Bukan kami kita pending ya, soalnya momen mendekati maulid. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.